Modalnya 1,3 M, dapatnya 1,6 M. Wow. Iya. Ini yang namanya investasi. Nah, Hai Sobat Radar Malang TV, balik lagi bersama saya Selma Kirana di Belajar Investasi. Nah, setelah libur yang cukup lama lah ya, anggap aja kemarin tuh liburan next semester gitu. Kita sekarang harus belajar lagi, mulai membuka lagi pelajaran tentang investasi. Dan kali ini saya punya guru baru yang fresh, new face dari sekolah investasi kita ya. Mari kita perkenalkan, selamat datang di Radar Malang, Bapak Rizal. selamat datang Mbak Selma, terima Boleh kasih. Perkenalkan diri Ya. dulu Bapak, disapa teman-teman. Siap. Perkenalkan, saya Rizal Agung Wicaksono, investment spesialis dari Mira Aset Sekuritas Indonesia. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Mungkin panggil Rizal aja ya. Gitu. Mas Rizal, ya Ya. Pak ya Mas ya, Pak Mas saja lah ya. Mas Rizal, investment spesialis dari Mira Aset Aset Sekuritas gitu. Kita tahu bahwa Mira Aset ini kalau nggak salah termasuk the biggest ya di Indonesia gitu kan, salah satu beberapa terbesar gitu kan, dan terpercaya pastinya. Nah, ngomongin soal investasi ini kita merabanya pelan-pelan ya Pak, karena saya habis libur cukup lama, jadi otak saya takut kalau kaget gitu kan. Nah, ngomongin soal investasi sekarang itu kan semua itu one hand bisa dilakukan lewat satu genggaman gitu ya Pak ya. Betul. Bahkan kita sekarang beli rumah bisa lewat handphone. Kalau toko oren ya kita tahu lah ya, semua hal ada di sana. Betul. Gitu ya. Angin aja dijual gitu di sana. Nah, berkaitan dengan itu Pak, terkait dengan dunia trading saham. Kira-kira apakah juga mengikuti zamannya dengan bisa satu genggaman juga atau gimana tuh? Karena kan kalau kita tahu berbicara soal saham ini kan agak-agak berat juga ya, karena kan ada hitungannya, terus banyak ada fundamental segala macam nih. Nah, itu tricky nggak sih Pak kalau dilakukan dengan satu genggaman gitu, atau ada nggak sih aplikasi yang mendukung untuk kita bisa belajar trading dengan handphone saja gitu? Pastinya ada Mbak. Jadi di era sekarang ini untuk berinvestasi ataupun trading di pasar modal, khususnya di saham, itu sudah bisa dilakukan melalui handphone atau komputer atau laptop masing-masing. Yang penting sudah di-download aplikasi dari sekuritas tersebut dan ada jaringan internet. Nah, kita lakukan dari mana saja, dari luar negeri pun bisa. Gitu. Jadi nggak harus hidup di Indonesia nih, tinggal di Indonesia nggak ya sekarang? Iya. Oke. Jadi kayak nasabah saya ada juga yang ada di Australia, terus ada di Amerika pun juga bisa melakukan transaksi jual beli saham seperti itu. Nah, tapi ngikuti jam marketnya Indonesia. Nah itu yang agak PR mungkin ya kalau untuk yang teman-teman di luar sana ya, karena kan ngikutin jam marketnya Indonesia gitu ya. Kalau di Mira Aset sendiri, kalau mau transaksi saham itu melalui aplikasi namanya NeoHots. Neo spasi HOTS. NeoHots. Jadi untuk semua nasabah dari Mira Aset ini juga harus download NeoHots ini tadi ya. Betul. Nah kali ini kita boleh dong belajar tentang aplikasi NeoHots ini gitu ya. Kalau untuk reksadana kita pakai aplikasi namanya Navi, NAVI. Itu untuk reksadana, Navi. Untuk yang saham NeoHots. Itu NeoHots ya. Perbedaannya seperti apa nih? Kalau di saham atau di aplikasi NeoHots ini memang khusus untuk jual beli saham Mbak. Jadi kayak mau beli sahamnya Telkom, sahamnya BRI, sahamnya Unilever dan lain sebagainya itu melalui aplikasi NeoHots. Untuk reksadana ini kan kita berinvestasi, istilahnya menitipkan dana kita ke manajer investasi ya kalau reksadana ini. Nah itu kita melalui platform Navi. Navi tadi ya. Navi itu.
Nah, tergantung nih nasabah mau beli saham atau mau beli reksadana. Oh, tapi boleh nggak sih Pak? Misal saya nih jadi nasabah punya duitnya 1M gitu ya, amin gitu. Amin. Terus kayak 500 jutanya di saham, 500 jutanya di reksadana, itu bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Nah, itu kelebihannya di Mira Aset. Jadi di satu akun, kalau kita punya satu akun aja di Mira Aset, itu kita bisa membeli reksadana ataupun saham melalui aplikasi Navi ataupun NeoHodge itu. Itu nanti kalau kita login, itu sama juga user ID, password, PIN di aplikasi NeoHodge sama, di aplikasi Navinya juga itu sama juga. Jadi nggak bingung ya, apalagi untuk seseorang pelupa seperti saya ini kan kadang kalau kebanyakan password itu ngeluh gitu ya, terus salah keblokir, salah keblokir gitu. Kalau itu enggak ya, untuk aplikasinya memang berbeda, tapi saat password login, user itu sama. Betul. Pokoknya satu akun dari Mira Aset itu tadi. Betul. Jadi user friendly lah ya. Betul. Terus kalau fungsinya sendiri nih, dilihat dari fungsinya, kalau si NeoHodge ini apalagi nih yang bisa kita bedah selain memang untuk jual beli saham? Nah, untuk aplikasi NeoHodge ini sangat simpel sekali, Mbak. Jadi memang kita pelopor online trading yang ada di Indonesia. Aplikasinya seperti ini. Nah, nanti menunya kita di bawah ya? Di bawah ataupun di atas juga boleh sama. Oh, ada atas bawah. Nah, kalau mau lihat harga saham tinggal klik ini. Nah, misalkan kita mau cari sahamnya Unilever. UNVR, Mbak, kodenya ya. Unilever tuh UNVR. Iya, UNVR. Gitu tuh hafal ya, Pak? 45 LQ45. Wow. Iya. Nah, seperti ini harga sahamnya. Kalau merah tuh lagi turun. Iya, turun dibandingkan harga saham hari kemarin. Oh, I see. Berarti hari ini lebih murah daripada hari kemarin ya? Betul. 4.760 itu per lembar. Lot. Per lembar. Kalau satu lot berarti dikalikan 100. 476.000. Betul. Seperti itu. Punya duit 500.000 udah bisa beli sahamnya Unilever. Nah, keren. Baik. Ayo Pak, kita mencoba untuk membaca ini lagi, Pak. Setelah itu kita kalau mau lihat berita langsung di sini, Mbak, di sebelahnya. Nah, ini berita-berita tentang Unilever. Oh, I see. Langsung ke track di sini juga ya. Jadi kita bisa tahu kenapa dia lagi turun atau mungkin kenapa lagi naik gitu ya. Betul. Kita sudah rangkum semuanya di sini beritanya. Selain itu kita juga ada grafik. Nah, candle grafik. Nah, kita juga ada sinyal beli sama jual nih. Kalau yang warna merah sinyal beli. Nanti kita beli aja. Naik di sini sinyal jual, ada warna biru. Nah, kita jual. Kita tunggu lagi turun sinyal beli, kita ikut beli. Yang warna merah naik, ada sinyal jual, kita jual. Jadi terbantu gitu. Kita mengambil keputusan beli dan jualnya sangat terbantu nanti gitu. Oh, udah kelihatan di ini ya? Gitu. Yang kayak panah-panah. Oh, bisa guys. Oke, baik. Gitu. Oh, ini sangat membantu sih, daripada kadang kan mungkin untuk Mas Rizal sendiri nggak mungkin ya tiap detik langsung nerima telepon dari siapapun kayak ini harus beli apa harus jual. Mandiri lah ya, kita belajar untuk mandiri, ngelihat aja itu ada sinyal warna merah berarti waktunya kita beli. Nunggu nanti biru, itu ada panah-panah biru berarti ini waktunya kita jual. Udah gitu doang ya sebenarnya. Gitu doang. Oh, I see. Oke, baik. Lalu ini ada daily. Ini terus, per hari gitu. Pergerakan per harinya. Transaksi kita atau dari Unilever sendiri nih? Dari Unilever. Oh, baik. Terus ini laporan keuangan juga bisa kita cek di sini, Mbak. Ini laporan keuangannya Unilever? Iya, betul. Wow. Ini kuartal 1 kita bisa ubah ke kuartal 2 atau kuartal 3 seperti itu. Nah, ini mau lihat misalkan di 2021 gitu ya. Naik atau turun gitu misal. Nah, kuartal berapa kita mau cek, misalkan kuartal 4 terakhir. Nah, ini semua terekap, Mbak, di sini. Seperti itu. Selain itu yang menarik lagi kita bisa melihat di
aplikasi ini saham Unilever ini lagi diakumulasi atau dibeli asing atau lagi dijual asing. Nah, investor asing maksudnya. Karena memang investor asing kan pengaruh besar ya di pasar kita, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, di sini kayak misalkan yang hari Jumat kemarin ini merah, artinya investor asing keluar, jual. Kalau yang hijau ini investor asing masuk gitu. Nah, ketika investor asing menjual, itu kita lebih baik apa? Ngikut kejual atau justru ngebeli? Kalau saya sih ini malah beli ya. Jadi mereka buang, kita tampung gitu. Jadi karena pasti harganya murah ya? Murah. Oke, baik. Jadi prinsip dasar saham, jual beli saham kan kayak dagang, Mbak. Ketika harga murah kita beli, nanti kalau harga sudah kembali naik baru kita jual, seperti itu. Oke, ini adalah salah jadi satu jangan tips takut. Ya. Iya, kalau saham turun itu jangan takut. Orang kebanyakan takut. Padahal justru beli waktu turun-turunnya. Momentum kayak COVID kemarin, Mbak, itu turunnya sangat luar biasa. Nah, di sini kebanyakan orang takut untuk membeli saham. Padahal itu momentum yang bagus. Dulu itu IHSG 3.000, sekarang udah 6.000, sudah kemarin tembus 7.000-an ya. Itu sudah naik 100%-an IHSG. Gitu. Jadi ya saham-saham yang lain, contoh nih ya, kayak BRI gitu aja. BBRI. Nah, ini langsung kelihatan, Mbak, grafiknya di sini. Warna-warni banget ya BRI ya? Iya. Waktu pandemi itu sekitar 2020 ya? 2020-2021. Itu dari harga 4.500-an langsung anjlok, Mbak. Jadi turunnya signifikan banget ke 2000. Banget ya? Iya. Di 2160 ya. Iya, 2160. Sekarang harganya 4.900, Mbak. Wow. Dari 2020 ke 2021, 2 tahun ya. 2020 ke 21 setahun. Sorry. Kalau ke 2 tahun. Ya, 2 tahun naiknya udah 200%. 100% ya. Gitu. Ya, ini masih enggak seberapa sih. Ada beberapa saham kayak BRIS itu naiknya luar biasa sekali. Oke. Ini termasuk tinggi ya? Dari 2100 2160 ke 4.900, ya benar-benar 100% sih. Aduh, oke baik. Dan ini ada rekomendasi juga. Jadi rekomendasi buy atau outperform atau kalau overweight itu ngapain, Mbak? Jadi dia sudah terlalu tinggi harganya. Mending dijual berarti ya? Iya. Ntar kita beli lagi waktu murah gitu kan ya, nggak masalah ya? Betul. Emang gitu nggak sih, Pak, mainnya? Iya. Kayak dagang persis. Jadi nggak melekat gitu ya, pokoknya aku beli tak diemin aja, nggak tahu gitu nggak ya? Ya sebetulnya seperti itu bisa, Mbak. Cuma kita juga harus mantau terus. Ada berita apa sih di perusahaan yang kita beli atau di saham yang kita beli, biar nggak ketinggalan harga juga. Takutnya memang kita tujuannya untuk jangka panjang dan kita biarin, nggak kita analisa, nggak kita apa-apain, takutnya nanti malah turun. Atau misalkan ada berita tentang laporan keuangannya turun, ini kan bisa mempengaruhi harganya pasar ya. Jadi gitu bisa membuat keputusan mau beli atau kita tahan atau kita jual, seperti itu. I see. Oke, sampai sini sih saya paham ya untuk mempergunakan ini tadi Neo Hots ini tadi. Nah, terus apa lagi nih, kita bisa buka-buka lagi, Pak. Apalagi kira-kira yang menarik. Nah, kadang itu untuk home, untuk lihat stok. Betul. Jadi stock permasalahannya gini, kadang investor pemula itu udah punya akun bingung mau beli saham apa. Betul. Kadang udah ada duitnya, udah ada akunnya, enaknya beli apa ya gitu, kan aku pikir. Betul. Maunya pokoknya yang gede aja untungnya. Nah, kita punya menu namanya stock recommendation. Nah, stok rekomendasi di sini selalu update dan rekomendasinya di sini tidak hanya dari Miraasset, bahkan dari riset
analis sekuritas lain ataupun manajer investasi lain, ini juga masuk Mbak, seperti itu. Contoh ini ada dari RHB Research, dia rekomendasikan buy saham Unilever. UNTR. Nah, dengan target price di 42.700 satu lembar. Ya. Nah, harga sekarang masih 26.450. Nah, dia akan bisa sampai harga 42.700 gitu. Kita nggak tahu sampainya ya, cuma ini targetnya ada segitu gitu ya. Targetnya 42.000 something. Betul. Sekarang kalau kita mau beli harganya itu masih 26.450 seperti itu. Contoh lagi ini ada Telkom, target price-nya di 4.500. Nah, harga sekarang masih 3.740. Gitu. Okay. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan fitur ini. Akan tetapi ya tetap dianalisa kembali yang fundamentalnya seperti apa atau teknikalnya seperti apa atau yang lain. Gitu, Mbak. Itu ya Pegas. Migas ya itu. Betul. MCOR, ICBP, Excel, Trading by BMRI, BNI, Akra. Jadi kalau bingung tinggal buka di menunya stock recommendation. Iya, betul. Stock recommendation nanti itu ada banyak banget pilihan dan itu nggak hanya dari Mirai Asset pastinya ya. Udah ada beberapa list dari tempat-tempat lain gitu ya. Tinggal buy gitu. Nah, jadi tadi kan udah ada chart nih yang sinyal beli sama jual. Nah, tinggal lihat di sini. Oh, Telkom ini ada rekomendasi beli nih. Kita lihat Telkom di situ di grafiknya. Oh, Telkom pas nih ada sinyal beli. Ya udah ikut beli gitu. Semudah itu. Baik. Jadi yang pertama mungkin untuk teman-teman pemula adalah awalnya membuka stock recommendation. Bingung nih, nggak ngerti mau beli apa. Lihat tertarik salah satu, pilih aja salah satu, terus balik lagi ke home, ke search, di search salah satunya tadi, terus dilihat chartnya ini tadi ya. Betul, chartnya di sini. Gitu. Kalau ada sinyal beli, langsung beli, baik gitu. Kalau ada sinyal jual, enggak kan ini kita ceritanya mau beli dulu, ya kan. Dulu. Selanjutnya ada apa lagi nih, Pak? Ini kebetulan juga nih BRI ada panah merah, Mbak. Kelihatan. Berarti yang beli. Iya. Hari ini harusnya dibeli ya. Iya. Sebelum toko tutup. Jam berapa sih, Pak? 3 ya? Jam 3. Udah tutup berarti ini. Iya. Nah, udah penutupan. Enggak apa-apa, besok masih bisa. Masih bisa sampai waktu awal tuh ya jam 8 ya. Jam 9. Jam 9. Ya, besok jam 9 langsung beli bisa. Gitu tuh. Dia gantinya tiap apa sih, Pak? Nggak bisa ditebak ya? Maksudnya ganti harganya. Setiap detik kalau ya, ada yang beli ya harga bisa berubah. Misal yang jual harga bisa berubah. Kayak kita sekarang kan udah jam 3 lebih nih. Tapi dia ada sinyal beli gitu, sinyal merah gitu. Tak beli besok aja lah. Besok itu beli terbaik di pagi hari waktu pasar baru buka itu masih harga segitu, atau kemungkinan kalau agak siang dia bisa lebih berubah lagi. Antara turun lagi atau naik lagi gitu, bisa nggak ya? Ya, jadi kalau misalkan besok itu biasanya saya ngambil harga terakhir ini 4930 ini, seperti itu. Ya memang besok ada kemungkinan turun ataupun naik. Ya kita untuk belinya bisa mulai cicil beli di harga 4.930 ini, Mbak. Itu bisa otomatis nggak? Maksudnya gini, misal takutnya besok jam 9 tiba-tiba saya lagi ada apa gitu. Sekarang dipencet dulu beli gitu, bisa nggak sih, Pak? Bisa. Bisa ya? Wah, keren. Ini cocok untuk para pelupa seperti saya gitu. Kan lagi iseng ngeliat, nih kayaknya oke nih, tapi toko udah tutup. Dipencet apa tuh, Pak, kalau kita mau beli? Nanti kita masuk menu order, lalu order booking. Jadi order booking di sini order untuk saat close market untuk hari selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi misalkan takut nanti besok kelupaan, ya kita bisa melakukan order booking ini, Mbak.
Nah, akan muncul seperti ini. Buy, notice. Oke. Jadi kalau mau buy, book buy, tinggal kita isi harganya 4.930. Lotnya misalkan kita mau beli 5 lot, confirm. Nah, 2 juta. 2.400.000 kayak gitulah. Oh, langsung udah ada hitungannya. Nah, ini loh sebenarnya saya tuh di awal tuh takutnya belajar saham terus mau terjun di dalamnya adalah karena saya nggak pintar hitung-hitungan. Takutnya kan ribet ya Pak. Saya tinggal masukin terus ngitung. Aduh, kalkulator. Kalau di sini udah jelas ya, langsung jelas. Ya. Berapa harganya berapa, mau ngambil berapa lot, langsung ada total langsung. Kita harus membayar berapa gitu ya. Betul, seperti itu Mbak. Oke. Sangat terus mudah sekali. Tinggal dipencet buy. Besok kalau jam 9 harganya di 4.930, kita bisa dapat langsung kebeli. Oh, kalau harganya di bawah itu Pak, misalkan turun nih, enggak, kalau misalkan turun nih di 4.880 dan enggak naik sampai 4.930, kita enggak dapat barang. Oh, gitu. Kalau naik pun juga enggak dapat barang ya? Atau kalau naik justru dapat barang? Ya, kalau naik justru dapat barang. Oh, oke. Gitu. Paham. Nanti dapat barangnya di 4930. Oke, baik. Gitu. Oke. Mudah sih menurut saya. Saya masih bisa mengikuti gitu ya. Baik. Terus ada apa lagi nih Pak? Kita udah tadi ke menu apa tadi? Order booking. Terus apa lagi yang harus teman-teman pelajari sebagai investor pemula? Nah, sebetulnya setelah kita tahu mau beli saham apa, terus setelah itu harga belinya berapa, kita harus tahu cara belinya. Ini yang paling penting. Cara belinya. Jadi menurut saya fitur yang utama itu kita mau beli saham apa, harga berapa, terus baru cara belinya seperti apa. Kan nggak lucu Mbak, bisa tahu bisa tahu sahamnya apa, harga belinya berapa, tapi cara belinya nggak bisa. Kan percuma gitu. Ataupun bisa cara belinya tapi pemilihan sahamnya yang nggak bisa. Atau ya betul, sebetulnya nggak ada yang salah sih, cuma kita kan pengennya mengantisipasi resiko ya. Jadi kita harus mencari saham-saham yang bagus seperti itu, dan kita sebisa mungkin dapat harga yang bagus juga. Nah, untuk cara belinya kita masuk ke menu order. Stock order. Nah, di sini ada menu buy sama menu sell. Kalau mau beli tinggal klik buy. Kita pilih sahamnya di sini apa, misalkan Asadware atau kode sahamnya ACES. Nah, ini harganya 500 ya. Jadi 500 rupiah. Asadware itu ada di MOG kan? Ada di MOG. Ada banyak sih, kalau di Malang kan ada 3 kalau nggak salah. MOG, Smart Living Sojajar, sama di mana itu Sulfat. Iya. Jadi kita nggak hanya bisa membeli produk dari Asadware, tapi kita juga bisa menjadi pemilik perusahaan dari Asadware. Dan itu harganya 500. Means kalau kita beli 1 lot, berarti kan tinggal kali 100. 50.000. Uang 100.000 bisa. Makan siangmu kayaknya Raya. Oke, baik. Nah, iya bisa ya? Bisa. Oh iya, kenapa? Iya. Oke. Asadware. Jadi nanti tinggal klik buy. Jebret. Seperti ini aja gitu. Nanti kalau misalkan harganya sudah naik nih di 550 gitu ya. Kita tinggal sell di 550. Tadi kita punya 1 lot, confirm, lalu klik sell gitu. Dapat 55.000. Iya, lumayan. 5.000. Batinya 5.000. Terus kamu nggak ngapa-ngapain guys? Iya, itu kalau 1 lot Mbak. Oh iya ya. Iya, kalau Mbak beli 100 lot, 1000 lot, tinggal kaliin aja berarti lot, ya? Iya, tinggal ngalikan. 5.000 dapatnya kalau 100 lot 50.000. 1000 lot
Kalau 500.000. Kalau 1 lot itu kan 5.000. Ya, dapatnya 5.000. Satu lot, kalau 10 lot 50.000. Lumayan juga. Oke, baik. Gitu. Lumayan. Baik. Ini enak nih. Soalnya kerjanya nggak soro. Ya, kan nggak soro karena sudah terbantu oleh aplikasi ya kan Pak ya. Betul. Jadi nggak ikut mikir lah kasarnya. Oke, itu cara membeli, cara menjual. Terus ada apa lagi? Cara ngapain lagi nih kita? Yang penting sih untuk pemula itu ya, cara beli, cara jual, tahu. Nanti untuk kayak analisa fundamental, teknikal dan lain sebagainya sambil jalan. Oke. Nah, di Mira Asset kan ada tim investment spesialis kayak saya. Jadi teman-teman nanti juga bisa sharing-sharing dengan kita. Dan kita juga rutin ngadakan edukasi juga, Mbak. Jadi teman-teman bisa belajar. Edukasinya? Online sama offline di kantor kita. Oke. Nah, kalau online nih, misal teman-teman mau lihat jadwalnya kira-kira besok ada ada pembelajaran edukasi tentang apa ya? Itu ada apanya nih? Ada Instagram mungkin atau? Ada webnya, Mbak. Oke. Webmastery. Jadi di situ nanti muncul semua jadwal edukasi dari Mira Asset seperti itu di seluruh cabang Indonesia. Gitu. Oke, berarti kan nggak dilepas ya nih nasabah, nggak dilepas walaupun sudah ada aplikasi yang menurut saya ini cukup mudah sih. Terus bahasanya juga untuk pemula tuh masih oke lah. Stock price. Berarti kalau kita mau lihat harga di stock price, mau lihat ini di chart gitu ya Pak ya. Oke, terus lihat stock info, order gitu. Portofolio ini untuk portofolionya kita ya. Betul, untuk melihat kita udah ngapain aja gitu. Betul, dan uang kita masih berapa dan lain sebagainya, sisa berapa. Oke, ini cukup mudah menurut saya sejauh ini. Untuk saya kan pemula banget malahan. Nah, kalau boleh tahu kelebihan dari Neo ini apa nih? Nah, yang pertama aplikasinya sangat friendly ya. User friendly lah ya. User friendly. Jadi kayak menu stock price saja di sini sudah mencakup semuanya kan. Laporan keuangan, grafik atau mungkin trade booknya, broker summary-nya, teknikalnya semua ada, bahkan sampai rekomendasinya seperti apa, ini semua ada. Yang kedua ini tadi stok rekomendasi ini tadi. Adanya stock recommendation ya. Jadi untuk kita para pemula yang masih benar-benar bingung, buta, nggak tahu nih mau ngapain, mau kemana. Betul. Udah buka aja stock recommendation tiap hari, pantengin aja di situ. Oke, baik ini gitu ya. Gitu. Itu yang memudahkan menurut saya, memudahkan. Terus ada kalau kita beli udah tahu sahamnya, bingung belinya kapan, harga berapa. Nah, ini kita sudah sediakan sinyal tadi yang di grafik, sinyal beli yang warna merah, sinyal jual yang warna biru. Jadi nggak usah ngafalin lagi kapan ya, kalau merah itu harus berhenti apa harus lanjut ya, itu nggak usah ngafalin lagi karena tinggal lihat si ini tadi ya, sinyal-sinyal ini tadi ya, sinyalnya ini. Oke, baik. Seperti itu, Mbak. Itu sih ya untuk kelebihannya. Nah, terakhir nih Pak, apa yang perlu diperhatikan? Kadang kan kalau kita punya aplikasi, sewenang kemalan ya, tiap hari sampai dipencetin. Nah, ini biar kita nggak salah pencet atau salah pilih nih. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan sebagai investor pemula kalau lagi ngebuka aplikasi dari Neo ini? Ya, yang sering banyak terjadi itu kesalahan saat order. Jadi, saat order malah. Saat order. Jadi misalkan nih Mbak, kita punya saham. Terus kita mau jual, oke. Kalau kita lewat menu order terus stock order sini, dia akan ke buy dulu Mbak. Nah, kadang orang udah terlalu cepet-cepet, nggak dilihat, pengennya jual, ternyata malah beli. Nah, kita harus diperhatikan. Kita mau beli atau juga bersebelahan. Kita mau beli atau jual. Kalau mau jual ya dipastikan dia berada di sell dulu seperti itu. Kalau enggak, nanti teman-teman bisa misalkan di portofolio sini, ya kan? Nanti di sini ada saham yang sudah kita beli. Nanti diklik aja sahamnya. Nah, dia langsung masuk ke menu sell. Pilihan cuman saham itu akan dijual intinya gitu ya? Betul. Seperti itu.
Jadi biar nggak salah nanti di portofolio sini kalau ada sahamnya tinggal klik sahamnya, dia masuk ke menu sell. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Gitu. Tuh, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Ojo ke susu. Pokoknya nggak boleh terburu-buru ya, Pak ya. Kalau betul. Kalau kita ada terjun di trading saham gitu. Terus apalagi sih terakhir nih, tips and trick untuk para investor pemula. Di luar dari aplikasi ini ya, apa yang boleh dibagikan kepada seluruh Radar Malang people nih yang ada di rumah? Kalau untuk tips and triknya sebetulnya cukup simpel ya. Jadi teman-teman harus berani trading atau harus berani melakukan transaksi saham dulu. Kalau nggak gitu nggak belajar, Mbak. Oke. Jadi kalau saya dulu itu belajar tentang pasar modal dijelaskan sama dari sekuritasnya. Nah itu sampai 3 kali nggak paham. Nah, mau nggak mau harus praktek. Jadi teman-teman kalau memang pengen tahu, pengen belajar investasi saham atau trading saham ini harus praktek. Jadi harus buka akun ke sekuritas dulu. Setelah itu nanti praktek, dicoba beli saham. Nanti pakai dana yang seadanya dulu enggak masalah. Yang penting itu tadi aja bisa ya 50.000 kan? 50.000 beli Asatware udah jadi pemiliknya Asatware seperti itu. Nah, yang pertama itu, terus banyakin komunitas tentang saham seperti itu. Kan banyak sekali di Telegram, di grup WA seperti itu, di Malang juga banyak. Nah, teman-teman bisa gabung ke komunitas biar ada sharing-sharing dengan teman-teman yang lain, ataupun bisa langsung sharing sama saya, investment spesialis dari Mira Aset, nanti bisa saya arahkan seperti itu. Nah terakhir, kalau teman-teman ini butuh menghubungi, bisa menghubungi kemana sih? Mungkin ada Instagramnya Mira Aset sendiri atau Instagramnya Mas Rizal, monggo, atau mungkin ke nomor WhatsApp, boleh dong dicantumin nanti. Kalau untuk nomor WhatsApp saya di 085 649 007 151. Kalau Instagram saya Belajar Saham Malang. Belajar Saham Malang. Belajar Saham Malang tuh. Udah jelas Belajar Saham Malang ya. Itu nanti mengupas segala hal tentang saham. Iya, betul. Kalau masih bingung, mau lihat di YouTube-nya, jangan lupa mampir ke YouTube-nya Radar Malang TV. Nanti sama Mas Rizal juga, tenang aja. Jadi mungkin bisa dibantu atau promo juga di Instagramnya Mas Rizal bahwa yuk lihat yang mau lebih jelas bisa ke Radar Malang TV gitu. Tentang belajar saham juga. Selain itu kita juga ada aplikasi lagi, Mbak, namanya Navi itu tadi. Yang Navi tadi ya, ini yang untuk reksadana ya. Gimana tuh kalau yang untuk reksadana? Nah ini aplikasinya namanya Navi. Nah di sini kita sudah bisa mengelompokkan nih reksadana pasar uang. Ini ada 4 reksadana yang teratas. Jadi ini sudah recommended, atau misalkan kita pengen yang pendapatan tetap, nah ini juga sudah dipilihkan 4 reksadana yang bagus. Kalau campuran, nah ini juga sudah dipilihkan. Reksadana saham ini juga sudah kita pilihkan. Jadi teman-teman tinggal memilih aja ya. Ikuti aja. Tinggal duitnya berapa gitu kan? Ya, betul. Nah, spesialnya lagi di sini apa nih yang paling ini? Bisa ngitung simulasi investasi, Mbak. Contohnya, gini. Memasukkan modal? Ya, misalkan nih, contoh Mbak Selma pengen naik gaji gitu ya. Betul. Di tahun misalkan 2025. 2025 berarti dengan sekarang kurang 3 tahun lagi ya. Nah, misalkan ini mau modal investasi awal berapa kira-kira? 100 juta. 100 juta. Nggak apa-apa, kan? Ya. Gratis. Betul. Ngimpi. Semoga tercapai. Amin ya Allah, amin. Investasi per bulan. Ini berarti harus gimana? Lebih gede dari ini atau enggak? Atau menuju ini?
Ya semampunya ya berarti ya. Menurut saya. 20 juta lah pura-puranya. Misalkan 20 juta. Enak banget jadi orang kaya. Nah, kita bisa hitung simulasi. Oke. Nah, dengan resiko rendah, kita diarahkan ke insect money, jenis reksadananya. Nah, kalau ini hitungan 25 tahun, modal investasinya 6 miliar, jadi 12,2 miliar. Nilai investasinya nanti. Wow. Nah, tapi tadi berhubung untuk haji kita asumsikan di 2025, berarti 3 tahun lagi. Modal investasinya Mbak Selma 820 juta. Ini menjadi 890 jutaan. Dapat 70 juta. Iya, kan lumayan. Oh, bisa ngitung gitu ya. Oke, siap. Gitu. Mudah. Ini yang resiko rendah, Mbak. Kalau menengah kita coba cek ya, hitung simulasi. Kita ambil 3 tahun. Untuk produknya MNC Dana Syariah. 3 tahun. Nah, dari modal 820 juta. Nah, investasi kita nanti kurang lebih di 934 jutaan. 100-an lah. Iya. Wow, itu yang menengah. Iya, yang lebih tinggi. Juga menengah. Coba kalau yang tinggi apakah sefantastis itu? Diarahkan ke Sukor Equity Fund ya. Oke. Ini kita bikin 3 tahun dulu. Yang awalnya 820 jadi 963. Wah. Almost 1 M. Iya. Wah. Seperti keren itu. Sih ini keren banget sih kalau bisa kayak gitu aku ya. Ini kalau 3 tahun Mbak, kalau kita untuk planning misalkan panjang jarang ya yang pasti 3 tahun ya. Biasanya kayak 10 tahun gitu kali ya. Ya, anggap aja 5 tahun lah. Wih, 1 M loh. Modalnya 1,3 M, dapatnya 1,6 M. Wow. Iya. Ini yang namanya investasi. Nah, betul seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau yang mau kita bahas di Navi ini. Itu lumayan ya, ada simulasi investasi. Jadi ini kita bisa belajar yang powerful ini Mbak di kita. Jadi kita bisa ngitung. Jadi planning investasi kita jelas. Seperti itu. Kadang orang pengen investasi terus gak ada hitungannya kan juga percuma seperti ngawang itu. Kan nggak bisa ya, karena kan angka rupiah itu kan nggak bisa diawang ya, harus ada. Betul. Jadi ini baik. Dan itu sudah jelas bahkan duit kita segini, misal saya tadi 100 juta, pinginnya ngambil yang menengah aja, yang biasa, bahkan yang biasa aja yang nggak terlalu ini, mau jangka investasinya berapa? 3 tahun aja lah, langsung keluar produknya ini, kita tinggal search lagi di home-nya ya, betul. Produknya ini udah dibeli aja, gitu ya. Iya, betul. Semudah itu, teman-teman. Oke, jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar investasi ya. Iya. Oke. Ya nanti kalau ini tinggal setiap bulan misalkan per tanggal 1 gitu kita beli reksadana yang disarankan tadi gitu. Jadi nanti bisa auto debit nggak sih gitu? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh. Tapi dari RDI ya nanti auto debitnya. Oh, dari RDN-nya ya? Dari RDN-nya. Oke, baik. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizal sudah membongkar kemudahan investasi terutama di Mirai Aset tadi ya. Betul. Nah, kalau kayak gini kan teman-teman mungkin bisa lebih melek bahwa ternyata investasi dan belajar tentang saham itu hal yang mudah sekarang. Cuman butuh waktu fokus 5-10 menit lah ya. Betul. Langsung bisa gitu, bisa buy sell gitu. Dan dengan kemudahan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Mirai Aset Sekuritas tentunya. Oke, kalau gitu Mas Rizal terima kasih banyak. Hari ini ilmunya kita tunggu minggu depan. Siap. Kita tunggu sesi selanjutnya ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin mau mengenal lebih dalam Mas Rizal bisa WhatsApp di bawah ini, nanti akan keluar ya. Nomornya sama di Instagramnya @belajar saham Malang. Tuh, saham Malang itu M-nya 2 apa 1? Ya, 2. Belajar saham Malang. Langsung di follow, di DM Mas ajarin gitu. Ya, boleh. Baik. Terima kasih Mas Rizal. Sehat sama-sama, selalu. amin.
Oke, teman-teman, tidak terasa 30 menit lebih sudah kita belajar tentang investasi. Semoga teman-teman nggak bosen ya, karena kita menyuguhkan menu-menu pelajaran yang juga seru pastinya. Sampai jumpa di Belajar Investasi minggu depan bersama saya Selma Kirana dan guru-guru yang lain. Selma Kirana pamit dan juga Rizal Agung Caksono. Thank you for watching. Bye-bye.